Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis PKMGT yang berjudul Konsep Futuristik Penanganan Cepat Tanggap Kebakaran Hutan Taman Nasional Sebangau Tanpa Awak dengan Sistem Internet of Things dan Areal Terintegrasi. Pada poin latar belakang akan saya sampaikan. Kalimantan merupakan pulau terluas ketiga dan menyimpan peran sebagai salah satu paru-paru terbesar di dunia. Namun, luas hutan Kalimantan ini mengalami penurunan drastis sebesar 62,8% selama 30 tahun terakhir, yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Taman Nasional Sebangau pernah mengalami kebakaran dan membakar beberapa satwa endemik. Kebakaran ini terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Cara penanganan kebakaran hutan masih tergolong lama, dikarenakan menggunakan tenaga manusia yang menyebabkan berbagai masalah, seperti asap yang tercipta dan hilangnya tempat tinggal satwa endemik Taman Nasional Sebangau. Selanjutnya adalah root cause analysis. Masalah yang dihadapi adalah rawannya kebakaran hutan di Taman Nasional Sebangau. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kontur hutan tanah gambut yang mudah terbakar. Pada musim kemarau, kondisi lahan gambut ini menyimpan panas, sehingga menyebabkan lahan mudah terbakar. Dan selanjutnya adalah penanganan pemadaman lama, karena proses pemadaman dilakukan secara manual, dan sumber air sulit ditemukan saat musim kemarau. Selain itu, penanganan dengan helikopter waterbooming hanya dimiliki oleh pihak luar dari Taman Nasional Sebangau. Hal ini menyebabkan lamanya durasi kebakaran yang mengakibatkan terciptanya asap yang semakin banyak dan menimbulkan penyakit psikologis, pernafasan, kardiovaskular, serta neurologis masyarakat. Selain itu, juga menyebabkan ekosistem yang terganggu dan hilangnya tempat tinggal satwa endemik. Nah, kemudian cara penanganan dari kebakaran Taman Nasional Sebangau ini sudah pernah diterapkan dengan gagasan mengeluarkan waterbombing, hujan buatan, pemadaman manual, dan juga sikat api. Selanjutnya, gagasan baru yang ditawarkan yaitu menggunakan thermal kamera, waterbombing, dan juga refill waterbombing. Nah, thermal kamera ini gunanya sebagai alat pendeteksi adanya kebakaran atau peningkatan panas yang terjadi. Jadi setelah dideteksi, kemudian nanti akan dikirim sinyal ke BTS dan juga tower tersebut mengirim sinyal berupa drone yang akan mengeluarkan waterbombing. Dan jika waterbombing tersebut sudah habis, waterbombing dapat mengisi kepada pusat drone-nya. Lalu berikutnya adalah SDG. Jadi SDG yang diterapkan di sini, yang pertama adalah Affordable and Clean Energy, di mana dia memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Lalu yang kedua ada Climate Action, yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dan yang ketiga adalah Life on Land, di mana dia melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, serta menghambat dan mengendalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu yang terakhir adalah analisis ketetapan solusi. Jadi gagasan dari program penanganan kebakaran hutan mengutamakan unmanned aerial forest firefighter system dibuat sebagai solusi efektif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pembangunan sistem penanganan karhutla ini bertujuan untuk mengatasi kebakaran hutan secara real time sehingga dapat menangani kebakaran hutan dengan cepat dan tepat. Solusi ini direncanakan berlangsung selama 10 tahun bertepatan dengan target SDG dunia pada tahun 2030. Dengan terwujudnya sistem ini dapat meminimalkan penyebaran karhutla sehingga mengurangi dampaknya terhadap manusia, flora, fauna, dan hutan itu sendiri. Tidak hanya itu, sistem ini nantinya akan membantu mengurangi emisi penyebab perubahan iklim. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.